Grup X akhirnya penuh. Tim yang ditunggu akhirnya menyusul. Delta Sidoarjo lolos babak 8 besar di Grup X. Kita lihat cerita selengkapnya. Saya Eko, pencinta sepak bola, fans Persijap Jepara dan Timnas Indonesia yang senang berkomentar apa saja. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya Delta Sidoarjo memastikan 1 tiket di Grup X bersama Persiraja Banda Aceh, PSIM Yogyakarta, PSPS Riau. Akhirnya di slot keempat Delta Sidoarjo memastikan ikut lolos ke babak 8 besar. Setelah ramai kontroversi pertandingan di tanggal 11 Januari kemarin di laga terakhir babak penyisihan grup yang mempertemukan antara Delta Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro, sangat menyita perhatian publik ya, dengan penuh kontroversi karena pertandingan ini sejatinya sangat menentukan untuk kedua tim, baik Delta Sidoarjo maupun Persibo Bojonegoro. Di tanggal 11 itu Deltras membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke babak 8 besar, sedangkan Persibo Bojonegoro cukup mendapat hasil seri 1 poin untuk memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Kita tidak tahu persis bagaimana alur pertandingan itu berjalan, cuma secara ringkasan bahwasanya pada menit ke-8 Delta Sidoarjo mampu mencetak gol 1-0 hingga pada akhirnya sebelum detik-detik di menit babak perpanjangan waktu selesai, gol dari Persibo Bojonegoro yang dimulai dari pelanggaran di depan kotak penalti, bola lalu dialirkan dan didapat oleh pemain Persibo Bojonegoro, ditendang dan gol. Itu awal mula kontroversi yang terjadi. Meskipun benar dalam sepak bola bisa dilihat tayangan ulang ya, di beberapa video yang tersebar di media sosial maupun berita di televisi, memang benar posisinya offset. Hanya saja perlu digarisbawahi, pada pertandingan Liga 2, semua pertandingan Liga 2 tidak memakai VAR. Yang kedua, pada pertandingan itu sendiri wasit memutuskan bahwa itu terjadi gol. Jadi memang agak menyulitkan ya. Kita sebagai masyarakat, pecinta sepak bola, supporter sepak bola hanya bisa menilai berdasarkan yang kita mampu atau ya umumnya lah, karena memang ada beberapa pasal-pasal yang memang hanya diketahui atau yang dipelajari oleh orang-orang federasi, khususnya komisi disiplin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena kita hanya sebagai supporter, kita memandang dari kebiasaan. Kebiasaan itu adalah bahwa apa pantas ketika pelanggaran lalu bola ditendang. Sebenarnya di beberapa banyak negara pun seperti itu dan sah-sah saja. Cuman posisi tendangan bebasnya pun berbeda. Apa benar, apa tidak. Itu poin lain lagi. Terus dioper posisinya offset. Tapi ketika dalam pertandingan kan kita tidak tahu apa wasit melihat itu offset, apa hakim garis melihat itu offset. Tapi dalam tayangan video yang beredar, hakim garis pun tidak mengangkat bendera dan wasit meniup fluid panjang pertanda gol. Berarti itu ya sah terjadi gol. Karena setelah itu terjadi provokasi di tim Delta Sidoarjo karena komplain, protes terhadap gol itu. Akhirnya penonton ikut rame, pemain Persibo Bojonegoro juga termasuk korban karena memang terkena pukulan, terkena serangan dan lain sebagainya. Seharusnya pada pertandingan itu ya kita bilang chaos lah di pertandingan tersebut lah. Tapi kan setelah itu harusnya ada meeting itu di kedua pihak, dikumpulkan bagaimana selanjutnya. Karena dengan sisa waktu itu kan perangkat pertandingan mestinya sudah berdiskusi dengan kedua tim. Apa gol itu 1-1 posisinya, apa 1-0, apa dilanjutkan atau bagaimana. Kita sama-sama tidak tahu kejadian di hari H itu. Setelah itu selesai tanggal 11 Januari dan posisi menggantung. Apa posisi 1-1, apa 1-0 atau bagaimana. Kemudian muncul tanggal 14 Januari
surat dari Komdis. Infonya bahwa gol Persibo Bojonegoro dianulir, posisi 1-0, dan pertandingan dengan sisa menit yang tersisa akan dijalankan lagi, tapi di tempat netral. Lah inilah kontroversi mulai. Sama-sama rame ya. Yang paling rame Persibo, karena memang beberapa media sosial banyak sekali teman-teman supporter Persibo yang melancarkan protes. Yang paling terakhir tanggal 15 Januari 16 itu presiden klub ya dari Persibo, Bapak Dedi Adrianto, bahkan mengatakan Persibo termasuk korban dalam pertandingan itu karena banyak pemainnya yang diserang pada saat itu dan mengalami luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit, dan mengumumkan juga bahwa akan mencari pengacara baik dalam maupun luar negeri untuk melaporkan ke FIFA. Wah, tambah rame sebenarnya. Dan akhirnya tetap dijalankan. LIB membuat keputusan hampir sama dengan, sama dengan komite disiplin. Tetap dijalankan tanggal 18 Januari dimainkan sisa pertandingan yang ada. Tapi pada 18 Januari sebenarnya Persibo datang ke lapangan, tapi sayang tidak bermain. Entah kenapa kita juga belum tahu. Tapi mereka ada di lapangan tapi tidak mau masuk ke lapangan. Mereka hanya berdiri di pinggir lapangan dengan wujud protes kayaknya ya, karena memakai baju sepak bola lah, kurang lebih seperti itu. Kita tidak tahu, dan akhirnya dengan laga itu, karena Persibo tidak mau masuk ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan, kita tidak tahu apa tetap 1-0, apa dianggap WO. Kalau WO 3-0 berarti. Tapi intinya Ultras dinyatakan masuk ke babak 8 besar, masuk grup X, menggantikan Persibo Bojonegoro sesuai dengan kabar yang terakhir, karena memang masih menggantung ya. Jadi positif di grup X ada Persiraja Banda Aceh, PSIM Jogja, Delta Sidoarjo, dan PSPS Riau ya. Kita lihat juga di playoff degradasi, karena pastinya di grup J akan berubah nih susunannya. Karena ditulis di awal dulu kan Deltras, sekarang berubah Persibo. Jadi di grup J sendiri ada Persibo Bojonegoro, ada Persekat Tegal, Persiku Kudus, Gresik United, dan Persewar Waropen. Dan sebelum pertandingan tanggal 18 kemarin sore, semua jadwal yang sudah beredar di Liga 2, baik 8 besar maupun playoff degradasi, stop semua, dirubah. Kalau 8 besar akan mulai tanggal 21 besok ya, karena Persijap Jepara sendiri akan ke Bayangkara tanggal 21. Dan juga untuk yang playoff degradasi kabarnya akan dimulai besok tanggal 20 Januari. Jadi Persibo Bojonegoro menurut jadwal ini akan menjamu Kudus tanggal 20 Januari. Kita tunggu apa Persibo Bojonegoro masih mau melakoni playoff degradasi atau akan tetap mengajukan ke FIFA, atau tetap berjalan mau playoff degradasi dan pengajuan FIFA tetap jalan. Cuman dari semua kontroversi yang terjadi kemarin ya kita tuntas lah sampai hari ini, sampai beberapa pihak baik Persibo ataupun Deltras mengajukan banding-banding atau melaporkan dan ini dan itu sesuai dengan jalurnya, kita tunggu. Cuman ketika ini diajukan ke FIFA ya sama-sama kita tunggu. Apa hanya Liga 2 saja, tidak berpengaruh kemana-mana, atau bahkan sampai timnas, karena kita sudah pernah di ban ya, agak lama ya. Jadi ya kalau bisa jangan terulang lah. Tapi kalau memang harus dievaluasi. Cuman kadang-kala ya keputusan-keputusan itu ya harus disesuaikan, harus benar dan sesuai dengan peraturan. Karena kayaknya baru perdana ini ya. Gol yang sudah ditetapkan di dalam lapangan dianulir oleh Komisi Disiplin, bahkan LIB. Ya, saya bukan orang yang ahli dalam ilmu FIFA, pasal demi pasalnya. Cuman dalam perjalanan sepak bola, sejarah saya mengikuti sepak bola, kayaknya belum ada seperti ini. Bahkan pernah kejadian 2010 kalau tidak salah, Piala Dunia, ketika Inggris melawan Jerman ya, tendangan Frank Lampard kencang sekali waktu itu, masuk ke gawang sebenarnya. Kalau dilihat dari tayangan ulang, masuk ke gawang. Cuman karena memang belum ada VAR waktu itu, ya wasit memutuskan bahwa itu tidak gol.
dan tetap terjadi. Akhirnya Jerman menang dan Inggris kalah. Harusnya seperti itu keputusan, bukan hasil yang di lapangan dirubah. Meskipun pada terakhir Olimpiade ketika Argentina melawan mana ya, Afrika kalau tidak salah ya, salah satu negara di Afrika atau mana itu memang dianulir, dia harus menunggu sampai 2 jam berhenti. Tapi kan sudah mulai VAR, jadi evaluasinya langsung lewat VAR. Tapi ya sudah, ini kan bahasan-bahasan supporter. Jadi setelah laga kemarin sore tanggal 18 antara Deltras dan Persibo, akhirnya Deltras memenangkan laga antara Deltras dan Persibo Bojonegoro. Deltras masuk 8 besar, Persibo ikut playoff degradasi. Jadi kita tunggu ke depan lebih menarik lagi di babak 8 besar maupun di babak zona playoff degradasi. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.